Kemudian Nabi SAW ketika sudah sampai di musholla, beliau mengerjakan salat Id tanpa adzan dan iqamah. Dan tanpa apa? Ini masih perkataan Ibnu Qayyim. Wala as-salatul jami'ah. Dan tidak pula dengan mengucapkan apa? As-salatul jami'ah. Dan ini sering kita dengar baik pada salat Id ataupun salat-salat yang lain seperti salat khusuf. Bagi salat khusuf mungkin tidak menjadi masalah, tapi bagi salat Id, maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwasannya tidak didahului khutbah tersebut dengan tidak didahului salat tersebut dengan adzan, tidak pula iqamah, tidak pula apa? Ucapan as-salatu al-jami'ah. Arti dari salatul jami'ah adalah salat berjamaah. Dan ini biasanya panggilan untuk seseorang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Nah, jadi mungkin perjanjian itu dilakukan sebelum salat Id. Katakanlah di salat 5 waktu, disebarkan kabar itu disampaikan. Insyaallah besok pagi salat Id akan dilakukan pada jam sekian dan sekian. Atau mungkin melalui media elektronik, atau tertulis di spanduk. Spanduk apa ya? Spanduk juga. Nah, ditulis di spanduk, sebutkan bahwa salat Id akan dilaksanakan pada jam sekian. Maka para jamaah diharapkan hadir 15 menit sebelumnya untuk mempersiapkan diri dan seterusnya. Nah, karena tidak disyariatkan pemanggilan dengan adzan iqamah maupun salat al-jami'ah. Fa idza shalla qama muqbilan nas. Kemudian Nabi melakukan khutbah kapan? Setelah melaksanakan salat. Dan ini sunnah. Kemudian termasuk juga di antara bagian dari salat Id ini bahwa hukum mendengarkan khutbah di saat itu sunnah, tidak wajib seperti salat Jumat, ya. Dengan sabda Nabi SAW, "Inna nakhtub faman ahabba an yajlis falyajlis wa man ahabba an yaqum falyaqum." Sesungguhnya kami berkhutbah, yaitu khutbah Id, maka barang siapa yang ingin duduk, maka silakan duduk, dan barang siapa yang ingin pergi, maka dipersilahkan untuk pergi. Mungkin dia memiliki kepentingan seperti panitia penyembelihan kurban, apa tadi? Penganjur. Penganjur bukannya orang yang menganjurkan, ya. Komiti. Oke lah, komiti boleh. Katakanlah dia komiti dalam penyembelihan kurban, dia harus mempersiapkan, memastikan. Kalau jagal apa? Jagal ini tukang penyembelih, tukang sembelih. Nah, untuk memastikan tukang sembelih siap, pisau-pisau siap dan seterusnya siap, maka kepentingan itu lebih daripada kepentingan mendengarkan dakwah, maka dalam hal ini dia diizinkan untuk meninggalkan khutbah. Nah, dan yang lainnya wallahu taala a'lam.